Ulangan pasal 10, kita akan baca ayat 12-22. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ia membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau mengingatkan kami akan identitas kami, siapakah kami, dari mana kami dipanggil, kemana kami akan dibawa oleh Tuhan, dan bagaimana kami harus hidup, kemana hati kami harus kami arahkan, dan bagaimana kami harus berjalan mengikut Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan atas kami, dan kami mohon agar Engkau menyertai kami, sebagaimana Engkau menyertai orang-orang Israel di padang gurun, sebagaimana Engkau menyertai Daud, sebagaimana Engkau menyertai nabi-nabi dan juga para rasul yang ada di dalam sejarah di belakang kami. Kiranya Engkau juga menyertai kami pada masa kini dan di dalam perjalanan kami ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang mengatasi segala langit, karena Engkau Tuhan yang memiliki bumi, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang memimpin sejarah ke dalam kegenapannya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami janji. Kami bersyukur karena Engkau menopang janji itu dengan penyertaan-Mu, sehingga kami ini boleh bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami memohonkan sekali lagi penyertaan-Mu di dalam PA kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, setiap perkumpulan itu kan pasti punya alasan kenapa mereka berkumpul ya. Setiap perkumpulan itu punya kriteria, mereka itu bagus apa nggak bagus, sukses apa nggak sukses, itu dinilai dari kriteria itu. Ya, misalnya, suatu perkumpulan di ruang tunggu airport, kira-kira mereka dikumpulkan oleh apa? Dan kira-kira kriteria bahwa perkumpulan itu sukses apa? Kalau orang kumpul-kumpul di suatu ruang tunggu di airport, ya, misalnya ruang tunggu keberangkatan di airport Cengkareng, pintu keberangkatan apalah, kita omong kosong aja A1 misalnya gitu ya. Kira-kira apa yang bikin orang-orang itu yang jumlahnya kira-kira mungkin 200, 220, kenapa mereka kumpul di sana? Karena mereka mau naik pesawat yang sama. Lalu perkumpulan itu sukses atau tidak sukses diukur dari mana? Apa kriteria sukses dari perkumpulan itu? Dinilai dari seberapa mereka tepat meninggalkan ruangan itu. Kalau misalnya pesawat itu dijadwalkan boarding, let's say jam 8.30, lalu kemudian mereka baru meninggalkan ruangan itu, alias pesawatnya baru datang, baru siap untuk ditempati dan seterusnya. Itu bukan 8.30, tapi jam 12.30 misalnya. Kira-kira perkumpulan itu sukses nggak? Nggak sukses ya. Karena apa? Karena
perkumpulan itu dinilai berdasarkan ketepatan waktu, dinilai berdasarkan ketepatan juga orang-orang yang tepat berkumpul di tempat yang tepat. Perkumpulan itu gagal, walaupun mungkin mereka berangkat tepat waktu, kalau ternyata di dalam perkumpulan itu banyak orang yang sebenarnya nggak boleh masuk ke pesawat itu. Nggak boleh masuk, kenapa? Karena mungkin jurusannya lain gitu ya. Jadi mereka salah naik pesawat dan seterusnya. Tapi mereka boardingnya pas waktunya. Mereka gagal juga. Karena ada satu kriteria yang dikenakan kepada setiap perkumpulan, yang mana perkumpulannya itu karakteristiknya apa, menentukan kriterianya apa yang dipakai untuk menentukan sukses apa tidaknya suatu perkumpulan. Nah, sekarang kita memikirkan bukan orang boarding naik pesawat terbang, tapi kita memikirkan gereja. Gereja itu perkumpulan orang juga. Nah, sebuah gereja itu dikatakan sukses, itu kriterianya apa kira-kira? Kalau tadi dalam contoh yang kita pakai, ketepatan waktu, ketepatan oknumnya, orangnya. Kalau gereja, kira-kira apa? Sebuah gereja itu dikatakan sukses kalau apa? Apa kira-kira? Berhasil nih. Gerejanya berhasil mencapai tujuannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira kita perlu untuk menjawab pertanyaan berikut dulu, yaitu gereja itu didirikan untuk apa sebetulnya? Ya, jadi gereja itu didirikan untuk apa? Apa yang menjadi pekerjaannya? Apa yang menjadi sesuatu layanan yang diberikan oleh gereja yang barangkali nggak diberikan sama lembaga lain? Saya kasih contoh yang lain. Saya kembali ke contoh yang tadi. Jadi, sebuah perusahaan penerbangan, apa sih layanan yang dia tawarkan? Dia menawarkan sekelompok orang dapat berpindah dari satu titik ke titik lain yang jaraknya jauh, ya. Perusahaan penerbangan biasanya tidak memindahkan orang dalam jarak 30 km gitu ya. Tapi jaraknya mungkin 300 km ke atas lah gitu ya. Perusahaan penerbangan kan, komersial. Nah, jadi mereka memindahkan sekelompok orang dalam jumlah besar dari satu titik ke titik yang jauh letaknya dari titik itu, dengan waktu yang tepat, dan orang-orang itu tetap merasa nyaman. Orang-orang itu tidak merasa misalnya kedinginan atau kepanasan atau kelaparan, atau misalnya di atas itu di langit mereka terguncang-guncang, jadi waktu nyampe udah dalam kondisi benjol-benjol gitu ya, atau muntah-muntah. Tidak seperti itu, tapi mereka pindah dari satu titik ke titik yang lain, dan ketika sampai di tempat tujuan, waktunya tepat, mereka utuh, ya, tidak terpotong-potong badannya, dan mereka pengalamannya juga menyenangkan di udara itu. Cukup makan, cukup hangat, cukup dingin, dan seterusnya. Ya, kalau hal itu dapat dicapai, maka perusahaan penerbangan itu dapat dikatakan sebagai perusahaan penerbangan yang sukses. Betul ya? Jadi perkumpulannya menentukan seperti apa kriteria bahwa dia sukses. Nah, gereja itu tujuannya apa? Untuk apa sebuah gereja didirikan? Ada suatu layanan yang tidak diberikan oleh lembaga yang lain. Seperti lembaga penerbangan tadi melayangkan sesuatu yang tidak dilayankan oleh misalnya jawatan kereta api misalnya. Karena kereta api akan menghantar orang dari satu titik ke titik lain juga sih, jauh juga sih, tapi tidak diharapkan dalam tempo sesingkat penerbangan, kan gitu ya. Atau dilayankan oleh lembaga misalnya kantor pos misalnya. Kantor pos juga menghantar sesuatu sih, tapi sesuatunya bukan orang biasanya gitu ya. Atau sekolah misalnya. Sekolah dinilai dengan penilaian yang berbeda sekolah. Betul ya? Juga suatu kantor polisi misalnya. Atau suatu misalnya apa, lembaga penelitian misalnya. Suatu perkumpulan punya kriteria untuk dia sukses. Kenapa? Karena ada alasan dia didirikan. Gitu ya. Jadi kriteria sukses itu harus dikaitkan dengan alasan dia didirikan. Kenapa dalam dunia ini perlu ada jawatan kereta api, perusahaan penerbangan, kantor polisi, perlu ada rumah sakit. Kenapa dalam dunia ini perlu ada restoran atau universitas atau apapun, ya. Dan kenapa dalam dunia ini perlu ada gereja? Jadi apa yang menjadi alasan dia berdiri? Dia melayankan apa yang nggak dilayankan sama orang lain. Karena setiap lembaga melayankan sesuatu yang sebenarnya lembaga lain
seringkali juga layankan. Contoh ya, contoh. Kalau Anda pergi ke kantor imigrasi itu biasanya dilengkapi dengan kursi, ada televisi, lalu ada AC. Supaya orang kalau ngantri nunggunya lama, nggak komplain mereka. Tapi suatu kantor imigrasi itu bukan dibuat karena orang itu butuh duduk, butuh ngadem, butuh nonton. Nggak. Ada lembaga lain yang dibuat karena orang itu butuh duduk, butuh ngadem, butuh nonton. Namanya gedung bioskop. Gitu ya. Maka, kalau Anda masuk ke kantor imigrasi, lalu kemudian Anda komplain, kursinya keras, filmnya kuno, sound systemnya nggak bagus, AC-nya kurang dingin, salah komplain. Kenapa? Karena itu kantor imigrasi, bukan gedung bioskop. Kalau kantor imigrasi, kursinya empuk, filmnya bagus-bagus, ya, AC-nya dingin, tapi bikin paspor jadinya 3 bulan kemudian. Lalu udah gitu ngetiknya salah namanya gitu ya. Lalu harus mengulangi lagi 3 bulan lagi baru muncul paspornya. Itu kantor imigrasi gagal. Kamu nggak bisa bilang. Tapi filmnya baru-baru loh di kantor itu. Sofanya lebih empuk daripada XXI gitu ya. Daripada apalah, Cineplex, Cinemax atau apapun gitu ya. Itu adalah kantor imigrasi yang gagal. Karena kantor imigrasi, walaupun sama-sama dia putar film, menyediakan kursi dan AC bagi penunggu, dia bukan didirikan untuk menghadirkan experience nonton film yang enak, yang bagus. Sementara gedung bioskop ditujukan untuk itu. Jadi kriteria daripada suatu lembaga ditentukan sama kenapa lembaga itu didirikan. Ya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui dari sini. Gereja itu didirikan untuk apa? Gereja itu dalam banyak hal, itu mirip juga sih sama kantor imigrasi dan gedung bioskop. Itu apa? Ada kursinya, ada AC-nya, ada tontonannya. Sama kan? Tapi, gereja didirikan untuk tujuan yang berbeda. Walaupun sama-sama ada 3 tadi loh. Bener kan? Gereja itu ada tontonan loh. Tontonannya, kamu nggak bisa bilang, bukan tontonan Pak, nggak puter film. Loh, tontonan nggak harus film loh. Ini tontonan live kayak sirkus. Gereja kan ada sesuatu yang live dihadirkan ya, kayak sirkus gitu kan. Tapi orang datang ke gereja bukan untuk ngadem, bukan untuk duduk, bukan untuk nonton, tapi untuk sesuatu yang lain. Apa itu? Nah, itu kita akan coba gali, kita akan coba temukan. Nah, kalau kita bicara mengenai gereja di dalam perjanjian baru, kita akan mau nggak mau harus melihat ke dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Gereja di dalam perjanjian baru itu menggenapi apa yang tidak berhasil digenapi, apa yang dijanjikan mengenai umat Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, jadi kalau kita bicara gereja dalam perjanjian baru, itu adalah sama dengan kita bicara mengenai umat Tuhan dalam perjanjian lama. Kita bicara mengenai Israel, karena gereja itu Israel yang baru. Nah, Israel itu didirikan untuk apa? Ya, untuk melayankan apa? Kriterianya apa? Sebaiknya kita pakai untuk kemudian menilai apakah umat Tuhan dalam perjanjian lama itu sukses atau tidak sukses. Ya, demikian dengan gereja dalam perjanjian baru, sukses atau tidak sukses. Kita perlu pikirkan mulai dari perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, salah satu bagian yang kita dapat lihat itu adalah dalam kitab Ulangan. Nah, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 tadi barusan kita baca ini, ada satu hal, ini salah satu contoh saja sebetulnya, ada banyak contoh yang lain. Ada suatu jendela, kita bisa melihat apa yang dituntut oleh Tuhan. Ya, apa yang diminta oleh Tuhan dari Israel. Dan dalam ayat 12 kita lihat apa yang diminta oleh Tuhan dari Israel. Tuhan katakan ini, tidak lain tidak bukan adalah takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan Musa kepadamu pada hari ini. Itu saja yang diminta Tuhan. Tuhan nggak minta yang lain-lain. Artinya, ini adalah konstitusi dari umat Tuhan.
Dia berdiri untuk itu. Kayak perusahaan penerbangan berdiri untuk itu, kantor imigrasi berdiri untuk itu, gedung bioskop berdiri untuk itu, restoran berdiri untuk itu. Gitu ya. Restoran, kantor imigrasi, gedung bioskop, ruang tunggu rumah sakit, sama-sama ada kursi, ada AC, ada tontonan. Sama kan ya? Cuman, despite of ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang juga berbeda. Yang menyebabkan suatu restoran disebut restoran, bioskop disebut bioskop, airport disebut airport, dan gereja disebut gereja. Ada hal yang berbeda. Nah, yang berbedanya ini yang kita mau cari. Apa yang berbedanya? Apa sih yang dilayankan gereja yang lembaga-lembaga lain itu tidak layankan? Walaupun mereka melayankan juga barangkali secara terbatas, tapi mereka tidak berdiri untuk itu. Gitu ya, mereka tidak berdiri untuk itu. Nah, kalau kita bicara gereja sebagai umat Tuhan, atau gereja sebagai suatu lembaga yang melayani umat Tuhan, dan di dalamnya juga terdiri atas umat Tuhan sendiri, maka kira-kira kita bisa melihat dari sini apa? Kita melihat dari ayat yang kita barusan baca. Bahwa umat Tuhan secara lebih luas daripada gereja ya. Karena kita kalau bicara gereja, kita harus bedakan antara gereja itu gereja organic church, dan gereja sebagai lembaga atau institusi ya. Nah, kalau gereja sebagai organic church, itu kita bicara mengenai orangnya. Kalau gereja sebagai institusi, ya berarti kita bicara mengenai organisasinya, lembaga atau organisasinya. Nah, kalau kita bicara orangnya, kita bicara mengenai orang-orang yang tidak harus kumpul-kumpul di gereja. Karena kita bicara mengenai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang percaya kan tidak 24 jam sehari, 7 hari seminggu kumpul-kumpul di gereja. Betul ya? Mereka kadang-kadang jadi masinis, kadang-kadang jadi astronot, kadang-kadang jadi peneliti. Mereka tidak selalu di gereja. Tapi lembaga itu sesuatu yang kita bicara lain lagi. Harus ada satu lembaga yang kemudian kita sebut sebagai institusi gereja. Kenapa? Karena apa yang dilayankan oleh lembaga itu tidak dilayankan oleh lembaga-lembaga yang lain. Walaupun kita katakan, ya gereja itu orangnya, gereja itu organic church kan, gereja itu adalah manusia-manusianya. Betul, tapi manusia-manusia itu berkumpul dengan efektif melayankan sesuatu, karena satu manusia biasanya tidak bisa terlalu excellent, tidak bisa terlalu luas melayani sesuatu, ya menghadirkan sesuatu dalam dunia ini tidak bisa terlalu luas. Tapi ketika orang bersama-sama mengorganisir diri mereka, wah mereka bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Contoh ya, kalau satu manusia sepintar apapun, saya kira sulit untuk menghadirkan ini. Telepon genggam, smartphone. Ada nggak satu manusia, satu individu bisa bikin smartphone dari pasir, silikon gitu ya, dari biji besi, dari pasir kuarsa buat bikin ini. Jadi semua dari ground up, dia bikin pesawat telepon. Saya kira tidak satu manusia pun bisa. Setuju nggak? Ada nggak orang bisa bikin dari pasir, terus dia murnikan jadi silikon, terus kemudian dia merancang, dia punya chip, dan segala macam, terus jadi handphone dari bahan baku? Nggak bisa. Tapi kita, umat manusia, mengorganisir diri di dalam lembaga penelitian, pabrik, dalam asosiasi perdagangan, bisnis, dan seterusnya. Ada orang yang mengurusi legalnya, finance-nya, ada orang yang mengurusi teknisnya, ada orang yang mengurusi segala macam. Bahkan juga HRD-nya, manusia sama manusia itu nggak gampang kerjasama dan seterusnya. Pada akhirnya, kita menghadirkan handphone bersama-sama. Jadi teamwork itu penting. Kenapa? Karena manusia sama manusia, kalau mereka berkumpul, mengorganisir diri, mereka menghadirkan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih lebih banyak, jauh lebih rumit, jauh lebih tinggi daripada kalau mereka hasilkan seorang diri.
Tetapi masalahnya, setiap perkumpulan itu akan menghadirkan masalah sendiri. Dan setiap perkumpulan akan menghadirkan juga produk ataupun layanan, service yang masing-masing secara berbeda dibandingkan dengan perkumpulan yang lain. Nah, maka kita bisa bicara orang-orang Kristen yang sama. Tetapi ketika orang-orang Kristen itu berkumpul sebagai orang yang menghadirkan rumah sakit misalnya, rumah sakit Kristen misalnya, akan berbeda apa yang mereka hadirkan dalam dunia ini dibandingkan dengan ketika mereka berkumpul untuk menghadirkan misalnya suatu lembaga pendidikan. Ya, dan akan berbeda lagi ketika mereka berkumpul untuk menghadirkan ini, gereja. Nah, di sini yang saya kemudian akan katakan, kita perlu membedakan orang-orangnya, gereja sebagai organic church, dengan gereja sebagai institusi. Dua-duanya ini diperlukan. Dua-duanya ini adalah bagian daripada kekristenan kita. Ya, orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda-beda kemudian bisa mengorganisir menjadi satu institusi gereja ini. Oke, lalu dari sini saya mau bawa kemana? Saya mau bawa ke sini. Sebagai umat Tuhan, kita bicara mengenai organic church. Tapi sebagai gereja, kita bicara mengenai gereja institusi. Panggilan daripada umat Tuhan apa? Panggilan umat Tuhan kalau mereka itu dalam Ulangan pasal 10 ini mereka dipanggil keluar dari Mesir, panggilan daripada umat Tuhan adalah untuk takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, kata Tuhan, tidak ada yang lain yang diminta daripada mereka selain satu, takut akan Tuhan, itu yang didahulukan. Takut akan Tuhan itu adalah sesuatu pengalaman atau sesuatu sikap mereka menghormati Tuhan. Satu sikap mereka menaruh Tuhan sebagai Tuhan dan menaruh diri mereka sebagai diri mereka. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu satu sikap, yaitu mereka tahu diri. Manusia itu manusia, Tuhan itu Tuhan. Itu sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, yang dituntut dari mereka adalah mereka hidup menurut segala jalan yang tunjukkannya. Jadi basically, mereka hidup sebagai umat Tuhan. Mereka hidup menurut hukum Tuhan. Tuhan nggak menuntut yang lain selain ini. Yang ketiga, di dalam hati mereka, mereka mengasihi Allah mereka. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dinilai dari luar. Ini nggak bisa dinilai dari luar saja, tapi ini bisa dilihat dari luar. Yaitu mengasihi Allah. Lalu yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan, saya kira inilah yang kemudian kita bisa katakan sebagai kenapa gereja sebagai lembaga ada. Kita ada untuk kita melayankan ini. Ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang kemudian dikasih kualifikasi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Gereja itu ada untuk melayani ibadah. Dan ibadah itu sesuatu yang kemudian juga dikatakan mengenai umat Tuhan ketika mereka dipanggil keluar dari Mesir. Beberapa kali Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun, katakanlah pada Fir'aun itu, aku meminta supaya orang Israel dikasih cuti 3 hari, berapa hari, gitu ya, kemudian berganti-ganti durasi waktunya, supaya mereka tuh boleh pergi keluar dari Mesir ke padang gurun dan mereka beribadah kepada Allah. Nah, ibadah di sini tentu kita harus bedakan dengan apa yang dikatakan Paulus misalnya, seluruh hidup kita itu ibadah, kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, itu ibadah, tapi itu bukan ibadah saya kira yang diceritakan kepada Fir'aun ketika Musa itu menyuruh Fir'aun untuk melepaskan umat Israel dari Mesir. Karena ibadah di situ dalam pengertian ritual. Ibadah dalam pengertian suatu waktu yang dikhususkan bagi Allah untuk mereka mengingat pekerjaan Tuhan, mengingat siapa diri Tuhan, mengingat apa yang Tuhan lakukan di tengah mereka, dan mereka menyembah Tuhan. Ya, di dalam waktu yang khusus itu dan dalam perjanjian lama pada tempat-tempat yang khusus itu. Nah, gereja didirikan untuk itu. Oke, ini poin yang pertama. Gereja berdiri untuk suatu ibadah.
Dan ibadah itulah yang kemudian menjadi kriteria sebuah gereja itu sukses apa tidak sukses. Ya, apakah mereka melayankan ibadah yang tepat, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan ataukah tidak? Ya. Nah, oke. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu yang seperti apa? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan dikatakan di sini, ya, pertama, mengingat Tuhan itu siapa. Pertama dikatakan Tuhan itu yang memiliki langit. Tuhan itu yang mengatasi segala langit. Dan Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya. Dan yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang terpikat kepada nenek moyang kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi Israel, dan dalam hal ini gereja dan keturunannya, yakni kita yang dipilih dari segala bangsa. Jadi pertama, Tuhan itu di dalam dirinya sendiri, dia adalah Tuhan yang tidak memerlukan kita. Dia adalah Tuhan yang memiliki semuanya. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Lalu kemudian dalam ayat 16 dikatakan, kita juga mesti mengingat bahwa diri kita itu dikhususkan bagi Allah. Itu dinyatakan dalam kalimat, sebab itu sunatkanlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya, jadi kita harus mengingat bukan hanya diri Tuhan siapa, sikap Tuhan terhadap kita bagaimana, tapi diri kita siapa dan seharusnya sikap kita terhadap Tuhan bagaimana. Dan berikutnya dalam ayat 17 dan juga 18 ini. Apa itu ibadah? Kita pernah mendengar ibadah itu seringkali kemudian dikatakan inilah ibadah yang sejati itu. Yakobus, saudara mungkin masih mengingat itu ya, Yakobus. Inilah ibadah sejati itu. Yakobus kemudian mengutip Ulangan pasal 10 ayat 18, yaitu membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih kepada orang asing karena Tuhan melakukannya kepada kita. Jadi kita ini orang-orang asing, kita ini orang-orang yang tidak punya kekuatan dalam dunia ini, kita adalah orang-orang yang terpinggirkan dalam dunia ini, tetapi Tuhan, Allah Israel, mengingat kita. Tuhan Allah Israel mengangkat kita. Itu adalah identitas daripada bangsa Israel yang mereka terus ingat. Jadi kalau kemudian ditanya, siapa sih kamu? Maka mereka akan menjawab, kami ini adalah orang asing di tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengingat kami, tetapi Tuhan kemudian membela dan mendengar suara keluhan kami. Dan panggilan kami adalah menunjukkan kasih kepada orang asing di tanah Kanaan. Panggilan kami adalah takut akan Tuhan, yang kemudian takut akan Tuhan itu membuat mereka hidup secara berbeda daripada bangsa-bangsa lain di Kanaan. Mereka berbeda, tapi mereka tidak melakukan hal yang sama ketika orang-orang asing itu menyadari keberbedaan mereka dalam artian keunggulan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang lebih lemah yang tinggal di tanah mereka. Orang Israel harus melakukan sebaliknya. Mereka mengingat akan perbedaan mereka dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, tapi perbedaan itu tidak mereka pahami sebagai mereka lebih superior, bangsa-bangsa lain lebih inferior, bangsa-bangsa lain itu harus melayani mereka, dan mereka boleh menjadi tuan atas bangsa-bangsa lain. Tidak. Melainkan ini, mereka itu berbeda karena Tuhan mengasihi mereka. Mengasihi mereka sebagai apa? Mengasihi mereka sebagai orang-orang yang tidak diperlukan. Mengasihi mereka sebagai orang-orang yang lemah, sebagai orang yang terpinggirkan. Dan demikian mereka harus menunjukkan kemurahan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan takut akan Tuhan semacam itu yang menjadi satu perayaan di dalam ibadah kita. Dan itu yang menjadi tugas daripada gereja, saya kira. Yaitu menyelenggarakan rangkaian ritual liturgi. Ritual itu mendapatkan nama buruk dalam beberapa kalangan. Ya, dalam spirit romantisisme, orang tidak menyukai pengulangan. Romantisisme itu sangat meluhurkan otentisitas, dan otentisitas itu selalu berarti belum pernah terjadi. Ya, nggak ada duanya. Itu sesuatu yang bukan rutin. Kita menghargai sesuatu yang tidak rutin. Kita menghargai sesuatu kejutan, kita menghargai sesuatu yang gak pernah ada sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan
atur di dalam ibadah. Saya kira ini bukan sesuatu yang unik juga dari Israel, karena segala ibadah itu saya kira juga dari bangsa-bangsa lain punya ciri ini, yaitu adanya pengulangan. Ya, cuma pertanyaannya adalah apa yang diulang? Manusia itu makhluk liturgis, ya, dalam artian manusia itu makhluk ritual, manusia itu selalu mengulang. Pertanyaannya, apa yang diulang? Nah, sebagai umat Tuhan, yang diulang itu apa? Orang Israel itu mengulang-ulang apa dalam ibadah mereka? Dalam setahun, mereka punya 3 perayaan. Ada yang masih ingat kira-kira 3 perayaan ini apa saja? Mereka tiap-tiap tahun mengulang peristiwa Paskah, ya, Pesak. Yang kedua, mereka mengingat peristiwa Pentakosta, Shavuot. Yang ketiga, mereka mengingat peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Ya. Jadi mereka itu mengingat mereka dibebaskan dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mereka mengingat mereka ditanam di Kanaan, karena Pentakosta itu hari di mana mereka mengingat panen mereka yang pertama pada zaman Yosua. Mereka ditanam di tanah itu. Pada saat Paskah, mereka diberi makan dari atas. Pada saat Pentakosta, mereka merayakan mereka diberi makan dari bawah, dari bumi. Jadi itu semacam polanya sama, ya, penggenapan daripada doa Bapa kami, semacam itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Pentakosta bicara bumi mengeluarkan buah, mengeluarkan makanan bagi umat Tuhan. Dan nanti pada Hari Raya Pondok Daun, mereka mengingat bahwa di bumi ini, mereka mendirikan sesuatu rumah. Mereka mendirikan sesuatu tempat di mana ada tempat untuk Tuhan, ada tempat untuk manusia. Ada rumah di sini. Ya. Nah, oke. Jadi orang-orang Ibrani itu merayakan suatu pengulangan, suatu ritual sepanjang tahun mengenai hospitality. Suatu pendirian rumah bagi Allah dan bagi manusia di sini dan sekarang. Dan dalam perayaan semacam itu, kemudian kita bicara mengenai gereja secara institusi. Dan liturgi itu sesuatu yang bukan hanya dibatasi di dalam liturgi pada saat hari Minggu, kita melakukan, let's say, dari jam 10 sampai jam 12, itu liturgi. Benar, itu liturgi. Tapi liturgi juga bisa dipahami secara lebih panjang. Yaitu apa? Dalam bicara tahunan. Dalam bicara seluruh penciptaan. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Jadi ada pola yang seperti apa itu? Boneka Rusia yang di dalam boneka ada boneka itu. Matroska, betul ya? Jadi liturgi, kalau kita bicara paling besarnya adalah dimulai dari Allah menciptakan dunia ini, diakhiri dengan Yerusalem yang baru turun ke dalam dunia. Allah berkemah di tengah kita pada saat Yesus datang kedua kalinya. Dan setiap hari Minggunya kita ulangi di dalam liturgi kita di hari Minggu. Dan sepanjang tahun kita ulangi melalui perayaan Paskah, ya, perayaan whatever yang lain, ya, Jumat Agung, Natal, Pentakosta, dan seterusnya secara orang Kristen. Jadi intinya ada pengulangan-pengulangan yang kita kerjakan secara korporat karena kita ingin menghidupi identitas kita sebagai umat Tuhan. Itulah gunanya gereja. Jadi gereja itu berkumpul, tentu kita mengerjakan banyak hal yang sama lah dengan lembaga-lembaga lain, ya. Misalnya ya, gereja itu ada konseling. Ya, lembaga konseling dalam dunia ini yang bukan Kristen juga ada. Ya enggak? Kamu mau konseling di sinagog juga bisa juga, di rumah sakit juga ada lembaga konseling. Gereja itu kadang-kadang melayangkan charity, betul ya. Jadi ada bantuan apapun ya, masak buat homeless ya. Gereja itu ada bantuan misalnya kadang-kadang menyediakan apa sih namanya pakaian atau bantuan keuangan atau bantuan hukum dan seterusnya. Pendidikan kadang-kadang ya untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya,
Tapi lembaga-lembaga lain juga dapat menyelenggarakan hal yang sama. Betul kan ya? Pertanyaannya, gereja bukan tidak boleh melakukan apa yang orang lain lakukan, yang lembaga lain lakukan. Sama seperti kantor imigrasi bukan tidak boleh menayangkan film, bukan tidak boleh punya kursi tunggu, bukan tidak boleh ada AC. Boleh, tetapi kantor imigrasi kalau dinilai kesuksesannya, seberapa dia itu baik atau tidak baik, dia dinilai bukan berdasarkan hal-hal yang lembaga-lembaga lain juga lakukan itu. Karena dia punya alasan kenapa dia berdiri, dan dia punya alasan dia itu harus mencapai apa, menghadirkan apa dalam dunia ini. Gereja juga sama. Dan tadi kita barusan katakan bahwa apa yang harus dikerjakan gereja dan tidak dikerjakan sama lembaga-lembaga yang lain adalah ini, menghidupi identitas Kristen, khususnya dalam urusan ibadah. Ya, oke. So, sekarang saya mau masuk kepada apa yang di-mention dan dibahas sama Kevin Van Hooser dalam buku Everyday Theology pada bab yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu dia membandingkan gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang dianggap sukses, ya, gereja-gereja besar, mega churches, khususnya dalam konteks Amerika, dengan mall. Jadi mega church dia bandingkan dengan mall. Dan dia membuka dengan menyoroti arsitekturnya. Nah, sementara mungkin saya buka dengan ini dulu. Kalau saudara tahu, di dalam arsitektur interiornya gereja, itu ada beberapa variasi. Pada masa reformasi, setidaknya orang bisa membandingkan antara dua model. Ya, model yang pertama adalah model di mana sebuah gereja itu didirikan dengan berpusat kepada altar. Nah, gereja-gereja Roma Katolik pada abad pertengahan, gereja-gereja yang didirikan sama orang-orang Goth, ya, gereja-gereja Gotik, mereka punya pusat itu adalah altar. Kenapa? Karena pusatnya adalah Ekaristi. Jadi jemaat di sini, bahkan kursi itu pun belum ada dulu, ya. Jadi pada masa medieval kursi itu tidak ada. Yang ada adalah bilik-bilik doa. Ya, tempat-tempat pengakuan dosa dan bilik-bilik doa di situ. Mereka biasanya berdiri untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan dari mimbar yang biasanya ada di pinggir. Ya, jadi yang mau dengerin khotbah silahkan, tapi yang pasti mereka semua menyaksikan tubuh Kristus dan darah Kristus itu dibagikan di sini. Ya, jadi altar, meja altar itu adalah sesuatu pusatnya. Sama seperti di antara umat Tuhan di Israel, mereka juga pusatnya itu adalah meja tempat di mana si kambing dan domba itu dipersembahkan. Ya. Jadi pusatnya adalah pengorbanan yang terjadi di sini. Reenactment daripada pengorbanan di altar. Nah, tentu saja ketika gereja-gereja medieval ini diambil alih fungsi oleh orang-orang Protestan pada masa reformasi, mereka tidak selalu, kebanyakan tidak ya, pada sebagian besar kasus, mereka tidak merombak gerejanya karena mungkin butuh biaya besar, karena mungkin lama dan seterusnya, alasan praktis. Jadi mereka memakai gereja yang sama. Tapi setiap kali kemudian mereka ada kesempatan membangun gereja baru, jadi mulai dari nol, misalnya ketika mereka mengkoloni daerah baru, let's say di Amerika, atau di Indonesia, atau di India, maka ketika mereka membuat gereja dari nol, biasanya mereka akan mengimplementasi apa yang mereka anggap paling penting secara berbeda daripada gereja Roma Katolik pada zaman medieval yang pusatnya adalah altar. Yaitu mereka akan meletakkan pada pusatnya bukan altar tetapi mimbar. Dari mimbar itu tidak keluar, apa bedanya altar dengan mimbar? Yang terjadi di atas altar itu adalah sesuatu yang visual. Ya, jadi di dalam gereja-gereja Roma Katolik medieval, orang itu bisa saja berada di luar gereja, mereka ada di pinggiran, mereka tidak mengikuti secara pendengaran, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan di sini. Tetapi yang pasti mereka harus melihat. Karena sifat ibadahnya itu adalah visual.
Tetapi dari mimbar ini yang paling dipentingkan adalah suara. Ada kata-kata yang disampaikan. Lalu kemudian karena pemaparan di mimbar itu makin lama makin panjang, kemudian pada masa-masa reformasi, pertengahan hingga masa-masa reformasi yang kemudian, mereka mulai memasang kursi-kursi. Ya, jadi mulai ada kursi-kursi di sini. Supaya orang dapat memperhatikan apa yang dikatakan di mimbar itu secara lebih konsentrasi karena duduk, gitu ya. Jadi kalau orang berdiri kan tidak bisa terlalu konsentrasi ya, bisa jalan-jalan dan seterusnya. Jadi mereka diberikan kursi supaya mereka bisa duduk, supaya mereka bisa memperhatikan apa yang dikatakan. Karena bukan lagi dilihat, tapi dikatakan. Ya, so ada pergeseran antara arsitektur gereja, khususnya interiornya, antara yang berpusat pada altar dengan berpusat pada mimbar. Pergeserannya adalah yang di sini visual, yang di sini adalah auditorial. Lalu kemudian yang bersifat visual di sana lebih asosiasi bebas. Jadi imajinatif. Sementara di sini dia lebih terkendali ya, lebih logis dia. Apa yang disampaikan di mimbar itu lebih didaktis. Lebih bersifat mengajar. Nah, sekarang kita pikir, apa bedanya dengan arsitektur gereja atau interior gereja pada masa kini? Khususnya dalam gereja-gereja disebut sebagai mega church. Kira-kira kalau Anda bandingkan ini ya, pusatnya pada altar, pusatnya pada mimbar, kira-kira kalau pada mega church pusatnya di mana? Pusatnya pada panggung. Betul ya? Karena kalau dikatakan pada mimbarnya itu biasanya mengecil di sini. Mimbarnya nggak gede, kalau mimbar-mimbar Protestan kuno pada zaman Belanda ya. Mereka waktu bikin bangunan gereja di Indonesia kan mereka bikin dari ground up ya, dari tanah kosong gitu kan. Lalu mereka bikin mimbar gede-gede di sini. Maka mimbar di gereja-gereja modern biasanya itu nggak gede. Biasanya kecil. Entah di sini, entah di sini, entah di sana. Biasanya kecil. Yang gede apanya? Yang gede panggungnya. Karena apa yang menjadi pusat daripada peristiwanya, pusat daripada aktivitasnya, itu adalah suatu pagelaran di sini, di seluruh panggung ini. Dan kadang-kadang ya ada layar besar sekali di situ ya. Lalu kalau kita tanya, kira-kira, kalau di sini visual, di sini auditorial, di sini apa? Di sini ya audiovisual ya. Lalu kalau di sini yang di engage ya, yang coba untuk yang coba untuk diajak bicara itu imajinasi, yang coba untuk diajak bicara itu lewat penglihatan asosiasi bebas kita. Lalu kemudian pada zaman reformasi yang diajak bicara itu adalah fakulti daripada intelektual kita. Jadi mereka itu mengarah kepada doktrin, mereka mengajak untuk berdiskusi, mereka mengajak untuk berpikir, ya para reformator lewat khotbahnya. Kalau Anda sebagai perbandingan ya, kalau Anda melihat misalnya transkrip khotbah Gary ini kan juga agak-agak keterlaluan ya, panjang, mendetail. Saya juga nggak tahu ya kalau kita disurvei di sini siapa sih yang baca transkrip khotbah komplit dari awal sampai akhir. Setiap minggu ada sih, ada orang oknum tertentu ada. Tapi saya menduga mungkin nggak sampai separuh mungkin ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Yang kita bikin di sini yang sudah sebegitu teliti dan bagus, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan transkrip khotbah daripada orang-orang Puritan. Ya, orang-orang Puritan punya transkrip. Misalnya Anda kalau melihat khotbahnya Jonathan Edwards gitu ya. Wah, itu luar biasa. Dan luar biasa apa? Luar biasa complicated, panjang, teliti. Artinya apa? Sekali lagi saya nggak ngomong ini bagus atau jelek dulu ya. Cuman saya mau ngomong bahwa ada pergeseran antara visual, asosiasi bebas, dengan logis dan didaktis.
Sangat jelas di sini. Kalau di sini Anda mau transkrip apa yang dikatakan dari altar, atau Anda mau bikin laporan peristiwa apa yang terjadi di sini, saya kira tidak banyak yang bisa dikatakan. Yang paling bisa dikatakan adalah mungkin kalau kamu foto gitu ya, tapi zaman dulu nggak ada foto gitu kan. Ya, jadi kalau mau melaporkan apa yang terjadi pada minggu itu di gereja misalnya yang ada di, let's say yang ada di Roma gitu ya, Basilika Santo Petrus misalnya, terjadi apa sih di sana? Ya, sulit untuk dilaporkan pakai kata-kata. Biasanya mereka akan mengatakan apa? Ya, kalau bisa difoto aja. Atau kamu datang ke sana, kamu lihat. Kan gitu ya. Tapi, kalau Anda bertanya, si Calvin khotbah apa minggu kemarin? Atau terjadi apa di gerejanya Calvin minggu kemarin? Itu lebih tepat ya. Atau terjadi apa di gerejanya Jonathan Edwards minggu kemarin? Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama orang yang ingin melaporkan apa yang terjadi minggu kemarin di gerejanya Jonathan Edwards? Di foto gitu. Kalau di foto hasilnya membosankan. Karena si Jonathan Edwards akan pegangin mimbar di situ, membaca ya. Oke, ini menit pertama. Ini 10 menit kemudian. Ini 30 menit kemudian. Ini 3 jam kemudian. Lu masih sama orang di situ gitu ya. Tapi, kalau Anda mau melaporkan, Anda harus melaporkan dengan cara apa? Anda mencatat kata-katanya. Oh, ini menit pertama, ini menit kedua, ini menit ketiga, dan seterusnya. Dan Anda akan mendapatkan transkrip yang logis dan didaktis yang sangat kaya di sini. Sementara di sini, lukisan yang sangat indah. Jadi, gereja medieval Roma Katolik dan juga gereja Ortodoks in a certain sense menghadirkan satu pengalaman visual. Kalau gereja Ortodoks plus juga pengalaman dengan suara, karena mereka juga menyanyikan liturgi mereka yang berasal dari Alkitab juga dan seterusnya, yang sangat indah. Sementara di sini yang sangat kuat secara logis. Tapi sekarang kita tanya, bagaimana dengan di sini? Kalau ditranskrip khotbahnya lebih panjang atau lebih pendek daripada Jonathan Edwards? Lebih pendek lah pasti ya. Lebih pendek, lebih sederhana, lebih ngulang-ngulang. Kurang lebih gitulah kalau mau ngomong kasarnya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung gitu ya. Kalau di sini kita bandingkan ya. Jadi kita bandingkan ini sama ini, kita bandingkan ya. Maka di sini tidak se-excellent, tidak selogis itu ya. Jadi kalau dari kriteria logis dan didaktisnya tidak se-excellent yang di gereja reformasi. Tapi kalau dibandingkan dengan di sini, apa bedanya? Nah, ini interesting. Kenapa? Karena sama-sama kuat di visual. Betul kan? Sama-sama kuat di visual. Kalau di gereja sini, kalau Anda perhatikan kursinya itu semua menghadap ke depan dan kursinya tegak, dan mungkin di baris paling belakang sini sulit melihat ke depan. Tapi mungkin juga nggak terlalu penting melihat ke depan selama mereka masih bisa dengar. Gitu ya. Tapi kalau di sini, orang harus bisa melihat apa yang terjadi di depan. Maka mereka punya kursi, biasanya ya memang sangat disesuaikan gitu ya. Kursinya itu seperti kursi di teater deh. Jadi, kamu harus bisa melihat dari sudut-sudut yang paling bagus apa yang terjadi di panggung itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di sini, ada kesamaan, yaitu kembali kepada visual. Lalu kembali kepada kesan. Kesan yang imajinatif. Ya. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Apa bedanya? Anda kalau bayangkan gereja Roma Katolik pada zaman medieval dengan yang di sini. Nggak ada altarnya loh. Ya nggak? Nggak ada altarnya kan di sini kan? Mimbarnya kecil, altarnya nggak ada. Dan itu signify apa? Signify sentralnya itu pada pendengarnya itu sendiri. Pengalaman rohani dari pendengarnya. Jadi kalau kita mau katakan perbedaan dari cara menata interior dari ketiga
jenis gereja ini, maka yang pertama itu memusatkan perhatian kepada sesuatu yang di luar diri mereka, yang terjadi di depan sana, di meja itu, yang ya tentu orangnya juga berbeda sih memang pada saat itu ya, yang secara magis mereka pahami, secara supernatural mereka pahami, Tuhan sedang hadir di dalam peristiwa Ekaristi itu. Ya. Sementara di dalam gereja Protestan, yang menjadi pusat perhatian adalah kata-kata dari si pengkhotbah, bagaimana dia memaparkan kata-kata Tuhan dari Alkitab, firman Tuhan itu, yang kemudian mewakili kebenaran dan kehadiran Tuhan di tengah mereka dalam bentuk suara, ya, dalam bentuk kata-kata. Tetapi kalau di dalam gereja yang lebih modern di mega church sana, yang diajak untuk berdialog atau yang diajak untuk terlibat dalam suatu ibadah itu adalah pengalaman secara individual, pengalaman rohani, pengalaman keagamaan dari tiap-tiap pendengar. Dan pengalaman keagamaan itu, kalau kita tanya, seberapa jauh terkontrol secara logis seperti yang posisi di tengah? Jawabannya tidak terlalu. Betul ya? Jadi pengalamannya bisa beda-beda. Kamu melihat apa yang terjadi di panggung suatu ibadah modern antara satu orang dengan orang yang lain. Pengalamannya bisa sangat berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa. Ya, karena satu orang dianggap tidak bisa menghakimi pengalaman daripada orang yang lain. Jadi artinya dalam bentuk yang ketiga itu makin mirip sebetulnya dengan orang nonton bioskop. Kalau kamu nonton bioskop, kira-kira waktu udah keluar bioskop, reaksinya bisa beda-beda nggak? Bisa beda-beda ya. Penonton satu bilang filmnya panjang banget, yang lain bilang, filmnya seru, bagus, gitu ya. Yang lain bilang filmnya terlalu banyak darah-darah gitu ya. Yang lain bilang, enggak, itu biasa aja. Kalau gue lebih fokus kepada filmnya tuh adegan demi adegan kurang logis misalnya gitu ya, dan seterusnya. So, pengalaman orang bisa beda-beda. Karena film itu tidak terlalu mengendalikan isi pikiran secara logis dari penonton. Tapi mereka menghadirkan satu stimulus secara visual untuk menghadirkan suatu impresi yang mungkin tidak terlalu precise impresinya, tapi kuat impresinya. Ya, di dalam diri pemirsa. Nah, perbedaan daripada bentuk yang ketiga ini akan menjadi lebih clear lagi dalam bukunya Van Hooser. Dia membandingkan antara gereja modern ini dengan mall. Ya, jadi yang pertama tadi dia bandingkan dengan teater, ya, gedung bioskop. Yang kedua dia bandingkan dengan mall. Dia katakan kalau kita lihat ruang ibadahnya mirip teater, ruangan-ruangan pendukungnya dia gambarkan suatu gereja mega church di Amerika, dia gambarkan ruangan-ruangan pendukungnya mirip mall. Mirip mall dalam artian apa? Dalam artian simbol-simbol keagamaannya dibuat minimal. Ya. Sehingga orang-orang yang tidak terbiasa ke gereja itu boleh merasa at home, tidak merasa terancam, merasa akrab di sana. Karena suasananya itu tidak jauh berbeda dengan ya gedung-gedung pada umumnya, gedung-gedung perkantoran misalnya. Ya. Jadi mereka tidak merasa sedang masuk ke dalam gereja. Dan ini tujuannya baik. Kenapa? Karena tujuannya adalah menjangkau mereka yang tidak biasa pergi ke gereja. Ya. Jadi kalau ini barangkali kamu akan mengatakan, loh, kalau gereja ditata sehingga mirip perkantoran, tidak mirip gereja, itu kan ya jadi kehilangan identitas gitu ya. Memangnya kenapa sih kalau mirip gereja? Tapi saya akan mengajak kamu empati sedikit dengan memikirkan begini. Kalau saya ajak ke masjid, kamu merasa bagaimana? Kamu merasa homey, ini sesuatu yang menyenangkan, kamu lantas bersikap open atau bagaimana? Saya kira mungkin juga enggak ya. Walaupun nggak pasti, tapi kemungkinan besar kamu akan merasa ini beda banget nih. Saya tidak sedang berada di tempat di mana saya bisa untuk bersantai. Saya tidak berada di tempat di mana saya berharap
saya membuka diri saya untuk diubah gitu. Enggak kan? Tapi kamu akan seperti masuk ke dalam teritori yang barangkali mengancam. Teritori di mana kamu harus memasang tinggi-tinggi, kamu punya radar, kamu punya shields, dan seterusnya. Karena apa? Karena kamu berada di tempat yang asing. Ya, jadi saya kira mereka punya alasan yang cukup tepat juga kalau mereka mau menjangkau orang-orang yang tidak terbiasa ke gereja, lalu kemudian mereka di gereja-gereja mega church itu mereka membuat suasananya itu sekuler, suasananya itu kurang religius, yaitu apa? Supaya orang-orang yang tidak terbiasa ke gereja itu tidak merasa terancam, tidak merasa sedang berada di tempat yang asing. Ya, Oke. Tetapi kemudian ada satu hal yang perlu kita cermati, saya kira, yaitu apa? Yaitu ini. Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, bagaimana orang Israel disuruh untuk membangun kemah suci dan juga bait suci pada zaman Daud? Apakah mereka membangunnya dengan suatu penekanan supaya interiornya, arsitekturnya sama, semirip mungkin dengan misalnya istana raja, atau dengan pasar, atau dengan hutan, atau dengan apalah misalnya rumah gitu ya? Tidak, justru dibuat seberbeda mungkin, gitu ya. Jadi wangi-wangiannya pun berbeda. Kamu kan tahu ya, ada hukuman bagi orang yang membuat satu minyak urapan untuk kemudian mereka buat sendiri tanpa persetujuan imam. Jadi bukan orang Lewi yang bikin, tapi orang Israel biasa yang bikin. Ada hukumannya loh itu. Ya. Jadi ada penekanan kepada satu spesialitas atau satu keadaan yang elit, satu keadaan yang spesial yang hanya Anda jumpai di bait suci, yang Anda hanya jumpai di kemah pertemuan. Jadi ada penekanan kepada kekhususan di sana. Dan saya kira itu ada alasannya juga. Apa alasannya? Agar ketika mereka datang ke kemah pertemuan atau mereka datang ke bait suci, mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak alami di tempat lain. Jadi ada penekanan kepada perbedaan. Tetapi di sisi yang lain, mega churches itu ada argumentasi juga bahwa mereka itu mengakomodir apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Karena kalau kita lihat kita bandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru gitu kan. Dalam perjanjian lama, orang itu bertemu dengan Tuhan di tempat-tempat yang spesifik. Kita masih mengingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kemudian perempuan itu mengatakan apa? Ya, kamu kan berjumpa dengan Allah itu, beribadah kepada Allah di mana? Di Yerusalem. Tapi kami di Bukit Gerizim, ya, orang Samaria di Bukit Gerizim. Mereka itu pengikutnya Yerobeam. Kalau orang Yahudi itu kan pengikutnya Rehabeam, anaknya Salomo gitu ya. Jadi mereka punya sentral penyembahan yang berbeda. Itu mau menyatakan apa? Dalam perjanjian lama ada lokasi-lokasi yang khusus yang disucikan, sacred space, di mana Tuhan hadir di sana. Tapi Tuhan nggak hadir di tempat lain. Tapi dalam perjanjian baru, kemudian Yesus mengatakan apa kepada perempuan Samaria itu? Dia bilang tidak demikian. Sebab apa? Sebab orang itu harusnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan di sini atau di sana gitu ya. Jadi bukan perkara di mana kamu menyembahnya, tapi bagaimana kamu menyembahnya. Jadi argumentasinya adalah justru kita harus membuatnya menjadi tempat yang non-spesifik. Jadi gereja tidak boleh dibuat menjadi tempat yang sangat berbeda, yang sangat aneh, yang sangat lain daripada yang lain. Tapi harus dibuat menjadi tempat yang blending sama realitas yang sehari-hari dijumpai orang. Ya. Dan saya kira kalau kita melihat gereja kita lebih ke arah sana kan ya. Ini ruangan kan kayaknya kamu bisa jumpai juga di perkantoran atau di hotel, di gedung pertemuan gitu kan. Kurang lebih, cuman mungkin ya nggak ada logos itu nggak ada ya. Cuman selebihnya kurang lebih mirip gitu kan. Jadi barangkali dari sisi itu, saya kira juga nggak hanya sisi itu ya, tapi barangkali dari sisi itunya
mau mengakomodir ini, yaitu pergeseran dari sacred space kepada sacred time. Kenapa? Karena yang disucikan itu bukan lagi tempatnya. Jadi ada tempat-tempat spesial tertentu, di situ ada Tuhan, di tempat lain nggak ada Tuhan. Karena kita katakan apa? Di mana-mana ada Tuhan. Tuhan kan maha ada. Dan kedua, Tuhan hadir di sini. Karena kerajaan Allah sudah datang di tengah kita. Jadi Tuhan tidak hanya hadir di Yerusalem saja, di ruang maha suci saja, tapi dimanapun umat Tuhan hadir. Dimanapun ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Gitu kan ya? Jadi bukan sacred space lagi, karena seluruh dunia ini berpotensi menjadi sacred space, tapi ada sacred time. Jadi penandanya bukan penanda geografis, tapi penanda waktu. Makanya kalau gereja bikin bunyi lonceng gitu kan, teng. Nah ini waktu beribadah, bukan tempat beribadah lagi, karena tempatnya bisa berpotensi di mana aja, tapi waktu. Lalu kemudian beberapa orang membawanya lebih radikal lagi, yaitu apa? Yaitu mereka mengatakan, tapi kan ibadah bisa kapan saja, jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gitu ya. Bisa kapan saja, jadi nggak ada sacred space, nggak ada sacred time. Tapi saya kira kita perlu menyeimbangkan ini dengan apa? Dengan satu kenyataan bahwa kita hidup dalam masa antara. Jadi kita hidup dalam masa di mana Yesus sudah datang dan menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Tapi Yesus belum datang kembali. Jadi dalam dunia ini masih ada dosa. Jadi masih ada sesuatu yang kita tunggu lagi. Maka yang saya mau katakan apa? Yang saya mau katakan, barangkali kita tidak bisa juga seradikal itu kemudian mengatakan bahwa oke, tidak ada sacred space lagi. Jadi artinya apa? Adalah salah untuk mengatakan tempat ini dikhususkan untuk beribadah, dan itu menjadi sesuatu yang salah gitu ya. Karena apa? Karena kamu bisa beribadah di mana aja gitu. Bisa di WC, bisa di mall, bisa di restoran, bisa di mana saja gitu, di jalan, atau tidak ada waktu lagi yang dikhususkan untuk beribadah. Karena berdoa itu bisa di mana aja. Jadi lu juga nggak perlu ke gereja gitu. Karena kamu di rumah aja sambil makan, sambil nonton, sambil makan popcorn, juga bisa ke gereja. Saya kira kita tidak sampai ke sana, kita harus menyeimbangkan itu dengan, karena kita masih hidup dalam masa antara, maka masih ada juga sacred space dan sacred time. Dalam artian, ketika kita beribadah, saya kira sedapat mungkin perlu juga untuk kita berkumpul di satu tempat. Tempatnya di mana mungkin tidak harus di Yerusalem, tidak harus di Gunung Gerizim, tetapi perlu satu tempat. Tidak bisa di mana saja. Kedua, memang waktunya, di mana saja waktunya, Tuhan hadir juga. Betul. Tetapi perlu juga dikhususkan satu waktu. Saya kira prinsip di dalam gereja perjanjian baru itu menata diri lebih mewakili ini. Ya, betul kan? Masih ada waktu tertentu di mana mereka berkumpul. Yaitu pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama dari satu minggu. Ya, dan ada satu tempat di mana mereka berkumpul definitely, karena mereka perlu berkumpul bersama. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat ada bagian-bagian yang mengatakan hendaklah orang itu tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, gitu kan ya. Jadi ada tempat dan waktu tertentu juga. Poin berikutnya, paradigma dari gereja mega church ini, di mana memusatkan perhatian bukan pada altar, bukan pada mimbar, tapi pada pengalaman batin masing-masing. Ini kemudian juga membawa kepada yang paling penting itu adalah pengalaman mental. Jadi tidak begitu relevan apa yang terjadi dengan tubuh kita, tapi yang paling penting pengalaman mental. Jadi lebih abstrak. Ya, nah kalau seperti itu kira-kira membawa kita kemana? Membawa kita kepada apa? Kan yang paling penting pengalaman mental. Maka yang terjadi di luar itu apa? Itu hanya stimulus aja, stimulus untuk membawa pengalaman mental kita. Yang tujuan akhirnya itu satu state of mind tertentu.
Nah, state of mind ini bisa dicapai lewat, ya diantaranya mungkin menyatukan tangan untuk dalam bentuk yang secara umum dipahami sebagai berdoa. Mungkin state of mind itu bisa dicapai lewat orang bernyanyi, atau mungkin membaca Alkitab, atau mungkin berkumpul bersama di suatu ruangan pada hari tertentu, pada jam tertentu, membunyikan bel barangkali. Tapi barangkali juga bisa dicapai lewat simply Anda memerintahkan state of mind itu muncul. Walaupun Anda tidak sedang di gereja pada waktu tertentu, tidak membaca Alkitab, tidak sedang berdoa. Tapi saya kira kalau sampai seradikal ini, kita tidak bisa endorse. Ya, jadi saya kira itu tidak bisa kita terima, bahwa yang paling penting itu adalah kan orang berjumpa dengan Tuhan. Membaca Alkitabnya, berdoanya, berkumpul bersama sesama orang percaya, di tempat tertentu, pada waktu tertentu. Itu hanya cara. Tapi yang paling penting, bertemu dengan Tuhan. Tapi saya kira tidak. Karena di dalam perjanjian baru pun, kita menjumpai gereja itu masih melakukan hal-hal yang fisik. Ya. Jadi kita tidak bisa berdalih mengatakan yang paling penting rohaninya, bukan fisiknya. Tapi gereja masih melakukan hal-hal yang fisik. Ya, membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, berkumpul bersama, untuk kemudian mereka melakukan yang namanya ibadah itu. Jadi ibadah dalam pengertian ini, kalau kita mau tarik paling abstrak, yang benar-benar tercerai dari fisik, itu tadi kan, jiwa kita bertemu dengan jiwa Tuhan. Benar nggak? Lalu kita bilang apa? Ya iya, gue tuh lagi saat teduh. Padahal dalam penampakannya memang lu lihatnya gue lagi tidur. Enggak kok, itu gue lagi saat teduh. Secara rohani, dalam batin gitu ya. Ya saya kira itu kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena sekali lagi kita berada dalam masa antara. Dan saya akan tambahkan, bahkan pada saat kita sudah mengenakan tubuh yang baru, kita harus ingat, kita mengenakan tubuh yang baru. Jadi ada tubuh di sana. Jadi kita tidak akan pernah menjadi makhluk rohani yang murni, dalam artian seluruhnya itu rohani dan tidak ada tubuh, seperti malaikat. Tidak ada. Ya, kita manusia itu selalu makhluk bertubuh. So ini saya berargumen melawan pengalaman mental yang murni. Yang saya kira itu justru difasilitasi sama pergerakan dari sini ke sini ke sini. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ada sesuatu yang terjadi di luar yang kemudian bergeser ke dalam di sini. Ya. Karena apa yang dikatakan di mimbar firman Tuhan ini kemudian dipertimbangkan dan menjelma menjadi sesuatu dinamika dalam kepala masing-masing di sini. Tapi itu bergeser menjadi lebih radikal lagi pada mega church, ya. Jadi semakin ke sana semakin individual, semakin privat, semakin mental. Semakin ke sini, dan barangkali mungkin Anda bisa tarik ibadahnya orang Israel lebih bertubuh lagi dibandingkan dengan ibadahnya orang Roma Katolik pada abad pertengahan. Karena kalau di sini Anda setidaknya melihat pastor itu memecah hosti. Tapi kalau Anda datang ke kemah pertemuan atau ke bait suci pada zaman Salomo, Anda melihat imam itu bukan memecahkan hosti kan, menyembelih domba. Jadi Anda, kalau hosti dipecahkan, Anda cium sesuatu nggak? Nggak. Kalau domba disembelih, Anda melihat apa? Anda mencium bau darah. Anda mendengar kambing mengembik. Jadi artinya apa? Saya mau katakan, semakin ke sini, semakin visceral dia, semakin semacam apa ya? Semacam ada tubuhnya gitu. Dan semakin ke sana, semakin abstrak. Tapi saya akan katakan bahwa ada satu batas di mana kita tidak bisa meninggalkan ketubuhan itu secara seluruhnya. Ya, jadi saya kira perkembangan ke sana harus diseimbangkan dengan ada hal-hal tertentu dalam sejarah yang tidak bisa kita untuk kemudian buang. Ya, walaupun betul memang bahwa dari perjanjian lama kepada perjanjian baru ada pergeseran, tapi dari masa perjanjian baru awal
kepada zaman kita, saya kira pergeseran itu tidak signifikan lagi. Kenapa? Karena apa yang Tuhan perlu genapkan sudah Tuhan genapkan dalam Kristus. Ya, kan tidak ada Yesus baru yang muncul pada zaman kita. Ya, jadi seharusnya juga tidak ada pergeseran signifikan antara ibadah pada zaman kita dengan ibadah pada zaman Petrus misalnya. Tapi ada pergeseran signifikan seharusnya antara ibadah pada zaman Petrus dengan ibadah pada zaman Musa. Itu jelas ada. Ya, surat Ibrani itu mengatakan dengan jelas di situ. Tapi antara ibadahnya gereja mula-mula sama kita, ya harusnya jangan beda-beda banget gitu ya. Jadi tetap harus ada elemen-elemen yang dipertahankan. Dan saya mengusulkan labelnya itu adalah elemen tubuh ya, atau elemen fisik, atau elemen hal-hal yang tangible. Oke, lalu saya lanjutkan poin kedua mengenai mall ya. Jadi pengalaman ketika seorang dari luar masuk ke dalam dan orang itu masuk ke mall, mereka mengalami apa sih? Apa yang orang alami ketika mereka masuk mall dibandingkan dengan mereka masuk, let's say, gereja? Apa bedanya? Mall itu inklusif, gereja itu agak sedikit eksklusif, benar nggak? Yang bisa masuk mall itu siapa? Siapa saja. Seharusnya yang bisa masuk gereja itu siapa? Again, siapa saja. Betul kan? Poin kedua. Poin kedua ini yang membedakan. Apa bedanya masuk mall sama masuk gereja? Saya kira ini. Waktu Anda masuk mall, Anda tidak dituntut berubah. Benar ya? Waktu Anda masuk mall sama Anda keluar mall itu Anda adalah orang yang sama. Yang beda mungkin cuma ukuran lingkar pinggang. Tapi Anda orang yang sama lah, basically. Tapi Anda masuk gereja sama Anda kemudian keluar, itu Anda orang yang harusnya berbeda. Kalau Anda orang yang sama, ada yang salah di situ. Ya. Di dalam mall, poin ketiga, apa bedanya lagi dengan di dalam gereja? Waktu orang masuk dalam mall, dia bertanya apa? Dia bertanya, apa yang saya suka? Apa yang saya mau? Dan dia menilai mall itu berdasarkan seberapa jauh apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tuntut terpenuhi. Kalau orang masuk gereja, kira-kira apa yang harusnya dia tanya? Jangan-jangan sama dengan orang itu masuk mall. Apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya tuntut. Gitu ya. Dan beberapa gereja mengamini ini. Beberapa gereja menghidupi panggilannya secara demikian. Jadi mereka akan mengatakan apa? Find a need, fill a need. Find a hurt, heal it. Gitu ya. Temukan suatu kebutuhan, penuhi kebutuhan itu. Oh, sepertinya nggak ada yang salah kan? Kenapa? Karena Tuhan kan datang untuk mengenyangkan kita. Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Bener loh? Gak ada yang salah dengan itu kan? Salah nggak? Ada yang benar mengenai hal itu, tapi bukan berarti nggak ada yang salah mengenai hal itu. Ada yang benar sih. Apa yang benar? Loh, memang Tuhan datang untuk mengenyangkan kita yang lapar, benar kan? Tuhan datang untuk menyembuhkan kita yang sakit, benar. Tapi ada yang salah juga dengan hal itu. Apa yang salah? Yang sakit itu nggak sadar dia sakit. Yang sakit nggak sadar dia sakitnya di mana. Dan yang lapar itu kadang-kadang laparnya hal yang salah, yang harusnya dia nggak lapar akan hal itu. Yang kalau dipenuhi, dia malah makin lapar. Apa yang kalau dipenuhi, kelaparannya orang itu makin lapar. Contoh, kalau orang lapar kehormatan, dikasih kehormatan, jadi kenyang kehormatan, nggak cari kehormatan lagi nggak dia? Nggak. Orang gila hormat, dikasih kehormatan, tetap gila hormat. Orang gila apalagi? Orang mata duitan, dikasih duit, berkurang nggak mata duitannya? Nggak, nambah-nambah. Ya. Orang gila apa? Gila jabatan, dikasih jabatan tinggi, puas nggak dia? Nggak. Demikian dengan orang gila seks, orang gila apapun hobi, kesenangan yang di luar Tuhan. Orang itu dikasih, dia makin lapar. Ya. Tapi kalau orang membutuhkan Tuhan, dia dikasih Tuhan, dia nggak cari lagi. Jadi artinya apa? Artinya, kalau kita mengatakan find a need, fill a need, kita perlu bertanya dulu.
What kind of need? Ya, dan kita juga perlu bertanya, dari mana Anda tahu bahwa orang itu butuhnya itu? Karena seringkali yang kemudian dipakai untuk mengetahui adalah tanya orangnya, ya kan? Kamu seneng nggak? Dan tanya itu, kamu seneng nggak? Atau diamati, orang itu kerasan nggak? Kalau kerasan, baik-baik saja. Kalau orangnya pergi, berarti ada yang salah. Orangnya pergi ada yang salah, mungkin iya. Orangnya tetap di sana, berarti sudah pasti benar, saya kira itu salah. Kenapa? Karena kalau Anda tanya ya, orang yang misalnya dia itu punya dosa kesukaan tertentu, kerasan nggak dia di sana? Kerasan dia di sana kan? Orang yang punya dosa misalnya bergosip misalnya ya, kira-kira ada satu titik dia bosen nggak bergosip? Enggak, tetap dosanya itu juga. Jadi kalau kita kemudian katakan orang itu berkumpul di suatu tempat, lalu kemudian dia terus datang ke tempat itu, asalkan kita mengatasnamakan Tuhan, melayankan sesuatu kepada orang itu, maka sudah pasti kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak memberkati, orangnya akan pergi, dia nggak datang lagi. Saya kira ini sesuatu prinsip yang salah. Tapi kalau dikatakan, kalau orangnya datang sekali lalu pergi, memang kemungkinan ada yang salah sih, semacam itu. Ya, tapi kalau orangnya datang terus, orangnya kerasan di situ, tidak tentu itu perkumpulan yang baik juga. Ya, karena kita perlu bertanya, orang itu setelah kerasan, setelah sekian tahun dia di sana, apa yang terjadi dengan diri dia? Ya. Dan salah satu daripada ciri daripada perkumpulan itu adalah perkumpulan yang merayakan Tuhan yang mereka takuti, Tuhan yang mereka hormati, merayakan Tuhan yang mengasihi mereka walaupun mereka tidak patut dikasihi, merayakan pembebasan dari dosa, merayakan datangnya kerajaan Allah. Salah satu kriterianya adalah ini, orang itu berubah ke arah Kristus. Pertanyaannya, itu terjadi nggak? Ya, itu terjadi nggak? Seperti yang saya katakan, kalau orang datang ke mall, orang itu tidak menilai mall itu bagus apa enggak berdasarkan setelah gue datang ke mall ini dengan setia, ya 20 tahun, gue jadi orang yang berbeda. Kita nggak menilai sebuah mall itu bagus dari sana. Betul nggak? Justru kalau Anda datang ke suatu tempat, lalu Anda berubah, dan paradigmanya itu mall, barangkali itu mall yang jelek. Misalnya apa? Anda itu memang terbiasa dengan datang ke sebuah tempat yang AC-nya itu beres gitu ya, AC-nya bagus dingin gitu. Tapi Anda nggak punya pilihan karena tempat kerja Anda itu nggak ada menyediakan makanan, Anda makan siang harus ke mall yang itu, dan di mall itu AC-nya jelek gitu. Karena mallnya nggak laku, jadi harus dikecilin AC-nya apalah semacam ya. Jadi tempatnya jelek gitu. Setelah setahun Anda terbiasa. Jadi Anda nggak keringetan lagi, karena udah terbiasa dengan AC yang jelek. Kira-kira tuh mall bagus nggak? Kalau paradigmanya mall, yang seperti itu mall yang jelek. Gitu ya. Tapi kalau paradigmanya gereja, saya kira kalau Anda berubah, dan Anda berubah ke arah Kristus, itu menandai bahwa itu adalah gereja yang baik. Ya. So, saya kira paradigma mall, kalau kita kenakan kepada gereja, ada beberapa hal yang saya kira tidak cocok. Ya, sehingga kita harus rubah. Paradigma teater kita akan kepada gereja, saya kira juga ada hal yang lain yang tidak bagus. Hal apa itu? Pertama saya apresiasi dulu. Teater itu ada persamaannya juga sih dengan ibadah dari umat Tuhan. Ya, ada. Yaitu apa? Orang datang kepada suatu teater, dia menyaksikan sesuatu yang nggak biasa terjadi. Benar nggak? Kamu datang ke gedung bioskop, apa kamu lihat hidup sehari-hari? Enggak kan ya? Percakapan yang kamu dengar di gedung bioskop, di dalam sebuah film, percakapannya semua cerdas. Tapi percakapan yang kamu hari-hari dengar, ya kebanyakan nggak efisien. Gitu ya. Orang itu kalau ngomong kan, ngulang-ulang lah, nggak logis lah, nggak menarik lah gitu ya. 90% percakapan kan begitu. Tapi kalau Anda dengerin percakapan film, semuanya itu quotable. Ya. Dialognya film tuh bagus semuanya gitu loh.
Dari orang paling bodoh sampai orang paling jagoannya di dalam film itu, semua kata-katanya bagus gitu. Secara grammar juga betul dan segala macam. Rata-rata itu semua bagus gitu. Film itu unreal. Karena itu film. Dan penonton itu sadar dia lagi nonton film. Dan ketika jemaat Tuhan datang ke kemah suci, datang ke bait suci, mereka juga melihat sesuatu yang unreal. Domba yang dikorbankan gak ada cacatnya. Ya domba itu rata-rata ya, bukan rata-rata lah. Domba itu ya seringkali ada cacatnya. Betul kan? Lalu domba yang dikorbankan semua jantan. Domba itu ya gak semua jantan lah, ada yang betina. Gitu kan? Dan segala macam. Tentu saja yang dipagelarkan dalam ibadah itu unreal. Karena itu yang the best. Unreal dia. Bukan yang sehari-hari. Tetapi, ketika kita kemudian meradikalkan hal ini, ya, jadi kita meradikalkan seolah-olah seluruh ibadah kita itu adalah tontonan, itu adalah suatu tindakan teatrikal, satu performance secara teatrikal. Maka juga ada sesuatu yang muncul dari sifat alamiah suatu performance secara teatrikal yang kita juga akan alami dan kita harus menyadari ini. Apa itu? Apa yang menjadi satu sifat bawaan daripada grup drama? Satu kehidupan aktor dan aktris. Para penyanyi, para performer. Apa yang menjadi satu karakteristik mendasar? Ciri khas mereka. Ada perbedaan antara diri mereka apa adanya, diri mereka sebenarnya dengan topeng mereka. Suatu pementasan itu pementasan dengan topeng. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu istilah topeng, istilah persona yang kemudian muncul dalam bahasa kita personalitas itu artinya adalah topeng. Jadi orang kalau main drama dalam panggung-panggung Yunani kuno, mereka itu pakai topeng. Ya. Nah, performing itu pasti pakai topeng. Karena apa yang dihadirkan di panggung itu unreal. Tetapi di dalam Kristus, walaupun kita mengakui ya di dalam ibadah, of course ada sifat unreal. Yang tadi saya katakan dombanya itu semua yang terbaik, tidak bercacat dan segala macam. Yes. Tetapi kita juga tidak bisa kemudian menghidupi ini secara radikal. Kenapa? Karena kalau kita menghidupinya secara radikal akan muncul ini. Apa itu? Jaim. Ya. Akan muncul hypocrisy. Akan muncul kemunafikan. Akan muncul ini. Orang tidak menampilkan dirinya yang vulnerable, yang kurang baik, yang berpotensi ditolak. Ya. Dan apa yang Anda bisa melihat apa yang terjadi dalam dunia pementasan. Anda bisa melihat apa yang terjadi di antara kaum selebriti misalnya. Yang hidup di bawah lampu sorot. Apa yang terjadi? Seringkali mereka kemudian capek. Seringkali kemudian mereka burn out. Ya. Kita melihat itu dalam berbagai contoh deh. Ya. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan persekutuan yang real. Tapi lalu kita kemudian mengatakan, lantas apakah kita harus menampilkan sesuatu yang tidak sempurna? Apakah kita mempersembahkan domba yang cacat? Apakah kita mempersembahkan ibadah yang asal-asalan? Enggak ya. Kenapa? Karena ada tempatnya. Ada tempatnya untuk pementasan. Itu sebabnya ada sacred time. Itu sebabnya ada waktu ini sampai waktu ini. Itu adalah high time-nya, itu show time-nya, itu ibadahnya. Tapi ada waktu yang di luar itu. Dan waktu yang di luar itu adalah tempat untuk Anda menjadi diri Anda apa adanya. Tetapi diri Anda yang mau untuk diubahkan. Mau untuk diubahkan lewat kehadiran Tuhan di tengah kita. Kehadiran Tuhan yang kita rayakan juga lewat eksistensi yang unreal itu pada setiap performance ketika kita menyelenggarakan ritual liturgi kita. Ya. Jadi sewaktu orang menyelenggarakan liturgi,
Ada orang-orang yang melayankan, ada orang-orang yang dilayani. Dan orang-orang yang dilayani, mereka menerima, mereka diikut sertakan dalam suatu pementasan drama penebusan, di mana melalui itu Tuhan mengubahkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka dan dengan demikian mengubahkan mereka. Ya, ini sesuatu yang saya kira jalan tengahnya. Ini adalah sesuatu jalan keluar di antara kalau orang menghidupi eksistensi yang secara unreal itu sangat sempurna, mereka menjadi capek, mereka menjadi munafik, mereka menjadi dangkal hidupnya. Saya kira tidak harus demikian. Kenapa? Karena orang kadang-kadang menjadi penonton. Karena orang kadang-kadang menjadi jemaat yang bukan melayankan liturgi, tapi yang diikutkan di dalam liturgi itu. Karena orang tidak hanya punya waktu beribadah, tapi juga punya waktu persekutuan di luar ibadah. Ya, saya kira itu jalan keluarnya. Tapi kalau demikian, saya kira kita tidak bisa memakai paradigma mall dan teater. Kita butuh paradigma yang lain. Paradigmanya apa kira-kira? Paradigmanya adalah rumah. Ya, rumah. Rumah itu bukan bukan mall, rumah itu bukan teater. Karena di dalam rumah Anda, apa bedanya rumah sama mall? Di mall Anda nggak cuci piring, di rumah Anda cuci piring. Di mall Anda nggak ngepel, di rumah Anda ngepel. Di mall Anda mengalami hanya bagus-bagusnya, kalau ada yang jelek Anda komplain. Di rumah, kalau Anda komplain, Anda mengkomplain diri sendiri. Di rumah Anda bertanggung jawab terhadap segala yang lebih maupun yang kurang. Di mall tidak, Anda hanya mau terima yang lebih. Ya, jadi di mall Anda mengkonsumsi saja, tapi di rumah Anda tidak hanya mengkonsumsi saja. Dan perbedaan rumah dengan teater. Di teater Anda melihat sesuatu yang seluruhnya unreal. Ya, adalah bodoh kalau Anda menyangka yang ada di layar itu adalah kenyataan. Ya enggak lah. Ya, Mel Gibson itu nggak kayak gitulah sehari-hari. Ya, siapalah you name it ya, para aktor dan aktris ya nggak kayak gitulah sehari-hari. Itu teater. Ya. Tetapi di rumah itu Anda asli. Tapi di rumah juga ada sisi teatrikalnya. Apa sisi teatrikalnya? Sisi teatrikalnya adalah ini, bahwa Anda menghidupi suatu cerita yang bukan pada mulanya cerita Anda. Jadi dalam teater Anda menghidupi satu skrip, narasi, satu drama. Dalam rumah Tuhan, dalam rumah kita, Anda menghidupi satu skrip juga. Dan skrip itu bukan Anda yang ngarang. Skrip itu Tuhan yang ngarang. Itu adalah skrip penciptaan dan penebusan. Ya, satu skrip di mana Anda menghidupi, Anda merayakan apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Sehingga bumi ini menjadi tempat persekutuan. Ya, bukan hanya common place di mana Anda bertemu satu sama lain, tapi menjadi communion place di mana Anda punya relasi dalam pertemuan itu. Ya, saya kira ini saja yang saya bisa katakan. Jadi mengenai gereja itu saya simpulkan, gereja itu didirikan untuk apa? Gereja didirikan untuk suatu ibadah, dan ibadah itu apa? Ibadah itu adalah satu perayaan secara berulang, secara ritualistik, secara liturgikal, perayaan drama penebusan. Dan dalam perayaan drama penebusan itu memang ada sisi-sisi teatrikal, ada sisi-sisi seperti orang itu datang ke mall, ya, ada sisi itu, tetapi tidak boleh seluruhnya. Dan apa yang kita bisa ambil diantaranya adalah ada internalisasi, jadi ada pengalaman dalam. Ya benar, kalau seluruhnya hanya kita menonton sesuatu yang di luar, tidak bisa. Ya, memang perlu ada pengalaman internal di dalam. Tapi pengalaman internal di dalam ini tidak bisa sepenuhnya individual. Ini harus melibatkan kita dengan orang lain. Dan melibatkan dengan orang lain harus ada kaitan dengan drama yang dipentaskan di sini. Ya. Dan drama yang dipentaskan di sini itu tidak seluruhnya mengenai diri kita. Itu adalah mengenai tindakan Tuhan menebus kita. Jadi berbeda dengan mall, di mana Anda tidak diharapkan berubah.
Di rumah Tuhan Anda diharapkan berubah, dan itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui persekutuan kita di dalam gereja. Ya, oke, sampai di situ dulu. Mungkin sudah ada pertanyaan? Mau nanya soal tadi yang theatrical itu. Sebenarnya ada tempatnya nggak sih dalam gereja atau kita sebagai jemaat itu bertopeng gitu? Ada tempatnya nggak sih untuk bertopeng itu? Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Misalnya? Kayak waktu itu saya pernah dengar sih dari gitu kayak Nabi waktu itu dia sebenarnya dalam dirinya tuh sedang merasa susah dan lemah, tapi demi menyampaikan firman Tuhan dia harus terlihat tetap tegar gitu atau apapun itu. Nabi Yesaya ya loh waktu itu ya, yang meskipun dalam dirinya ada kegundahan begitu, tapi demi menyampaikan firman Tuhan dengan tepat dia harus sedikit kayak nggak menghiraukan apa yang terjadi dalam dirinya, tapi jadi kayak semacam bertopeng gitu. Setiap performer itu selalu pakai topeng ya. Jadi kalau orang kalau orang nyanyi gitu ya, orang nyanyi lagunya sedih gitu ya, terus dia sampai saking sedih sampai nangis terus dia keluarin sapu tangan serot dulu gitu ya, terus suaranya jadi falas karena dia saking terharunya. Penyanyi yang buruk, penyanyi yang bagus itu dia bisa mengendalikan emosinya, gitu kan? Jadi seolah-olah dia menonton dirinya sendiri sedang performing. Tetapi masalahnya di sini, setiap performer dan setiap penonton dari performer itu tahu bahwa itu adalah performance. Disitulah bedanya antara satu performance dengan satu penipuan. Dalam satu penipuan, penontonnya nggak boleh tahu bahwa itu hanyalah suatu topeng atau tontonan. Tapi si aktor harusnya ya dia tahu lah ya, kalau nggak bisa disebut sebagai penipuan gitu ya. Saya kira dalam persekutuan dan juga di dalam ibadah, khususnya dalam ibadah, memang ada tempat untuk performing, ya, performance, ada tempat untuk itu. Tetapi justru di sini, karena itu adalah kesepakatan kita, ini adalah waktu di mana ini adalah performance, maka semua orang tahu itu adalah performance. Ya, semua orang tahu. Jadi itu bukan penipuan. Jadi ada tempat untuk topeng itu. Tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah suatu waktu yang dikhususkan, konteks yang dikhususkan untuk performing. Tapi ada waktu yang lain juga. Nah, di dalam waktu yang lain inilah kemudian kebenarannya itu tentu diungkapkan. Ya, tentu begitu. Ya. Kira-kira menjawab enggak? Ya, dengan demikian kita merelatif. Kenapa kita harus menegaskan ini? Kenapa kita harus menegaskan ini? Karena kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Karena diri kita nggak lebih tinggi dari orang lain nggak lebih tinggi dari kita. Ketika kamu menipu, baik itu niatnya bagus apa niatnya buruk, gitu ya. Menipu supaya misalnya jemaat itu tidak tersandung karena pemimpinnya kok jadi lemah dan seterusnya gitu ya. Maka anggapannya apa? Anggapannya orang lain itu bodoh, orang lain itu lebih rendah. Kamu bisa menangani, orang lain nggak akan bisa handle itu. Jadi kamu perlu topeng itu, berpura-pura di depan dia. Tapi saya kira itu anggapan yang nggak begitu selaras dengan firman Tuhan ya, karena orang lain itu ya setara lah sama kamu. Orang lain bisa bodoh, kamu juga bisa bodoh. Orang lain bisa berdosa, kamu juga bisa berdosa. Semacam itu. Ya. So itu sebabnya memang ada tempat untuk semacam performance, ada tempat untuk ini kita sedang menampilkan satu pagelaran yang terbaik, tapi ada tempat juga untuk kebenarannya, yang mana kebenarannya lebih kompleks daripada itu. Ya, semacam itu. Dan gereja harus menghadirkan keduanya. Tentu dalam dua konteks berbeda ya, jadi jangan digabung jadi satu ya, karena jadi nggak seru gitu kan. Kalau orang lagi performing main gitar gitu ya, atau main biola gitu, kan nggak bisa kayak dia latihan gitu kan. Latihan ada waktunya sendiri, performing ada waktunya sendiri, dan performing itu harus sempurna, semacam gitu.
mengenai contoh embodiment di zaman sebelumnya, contoh konkret yang kita bisa ambil saat ini apa sih Pak? Misalnya contoh. Oh ya, jadi kalau saya amati ya, yang di antara umat Israel, kamu bisa cium bau darahnya kan? Kamu benar-benar makan daging kambing dibakar. Waktu lemaknya dibakar, kamu bisa lihat asapnya dan segala macam. Itu konkret banget gitu. Dan waktu masuk ke dalam gereja Roma Katolik pada zaman pertengahan itu menjadi simbolis. Tapi simbolisnya masih sangat fisik. Bisa dilihat mata kan, rotinya dipecah, lalu kemudian di altar itu ada banyak gambar-gambar dan segala macam. Masih sangat fisik. Dan waktu masuk ke dalam Protestan juga ada banyak lapisan-lapisan ya, banyak level ya. Tapi Protestan yang semakin ke arah Puritan di situ, semakin sedikit ornamen-ornamen fisik itu. Mereka semakin fokus kepada kata-kata. Bahkan bukan suaranya, tapi kata-katanya, isi pikirannya, semacam gitu. Tapi waktu masuk ke sini, bahkan mungkin kata-katanya atau doktrinnya atau ajarannya atau apapun, mungkin sudah tidak harus pakai yang itu, tapi bisa pakai berbagai macam, yang penting pengalamannya. Dan saya akan katakan bahwa pada satu titik itu nggak bisa diteruskan gitu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan dunia ini secara fisik. Karena Tuhan menciptakan dunia ini ada bagian eksternal dan bukan hanya internal. Semacam itu. Semakin kesana kan semakin objektif nih. Semakin kesini kan semakin subjektif nih. Dua-duanya ada. Tapi nggak bisa murni subjektif saya kira. Semacam itu. Ya, karena kalau murni subjektif nanti jadi gnostisisme. Jadi mistisisme. Semacam itu. Ya. Dan persekutuan satu sama lain jadi nggak ada loh. Karena gereja yang semakin kesana nanti jadi semakin kayak orang itu apa ya? Kayak di mall deh. Di mall kan orang masing-masing kan? Semacam itu. Atau orang kayak dengerin musik pakai iPod gitu. Pakai apa? Earphone gitu. Masing-masing pengalaman mistisnya itu. Dan itu bukan gereja saya kira. Semacam itu. Ya, oke, ada yang lain silakan. Ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk menyimpulkan dari pembicaraan tadi yang sudah disampaikan mulai dari awal sampai terakhir ini terkait dengan tema ciri-ciri gereja yang sukses. Jadi sebenarnya apakah ciri-ciri gereja yang sukses itu bisa digeneralisir, karena gereja kan masing-masing punya dogma, aliran, dan mungkin liturgi tersendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau begitu apa ciri-ciri gereja yang sukses secara umum? Ya, itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira saya tidak menyangkali bahwa gereja itu ada keragaman. Tapi kedua, saya perlu menegaskan juga bahwa keragaman itu tidak setiap keragaman itu baik. Dan poin yang ketiga saya akan katakan bahwa walaupun beragam, tetapi ada setidaknya kriteria minimum yang dimiliki bersama oleh gereja-gereja yang beragam itu. Ini mirip seperti begini. Kalau kita katakan restoran itu kan beda-beda Pak. Ada restoran masakan Turki, ada restoran masakan Jawa, restoran masakan Eropa, kan beda-beda itu. Masa bisa dikatakan restoran yang baik itu kriterianya cuma satu? Tapi saya akan katakan walaupun memang kalau diteliti secara satu persatu secara detail, tentu ada satu batas generalisasi, tapi ada juga generalisasi, yaitu apa? Kalau restoran, kamu makan itu nggak sakit perut, kira-kira gitu mungkin ya. Kriteria paling minimal kan? Kamu makan itu, pengalaman kamu makan itu menyenangkan misalnya gitu. Tapi kalau suatu gereja, kriteria minimalnya apa? Saya kira ini. Gereja itu menghadirkan satu pengalaman kehadiran Tuhan di dalam firman, kehadiran Tuhan di tengah orang-orang yang percaya, yang mana kehadiran Tuhan itu sesuatu kehadiran yang merubah orang itu.
Tapi merubah orang itu bukan just orangnya berubah, tapi orang itu berubah ke arah Kristus. Dan orang itu berubah ke arah Kristus bukan simply kayak mendadak dia jadi Yesus gitu. Enggak, pasti enggak begitu. Tapi dia berubah lewat drama penebusan. Jadi lewat tindakan Tuhan dalam sejarah yang objektif itu. Tindakan Tuhan menciptakan, menghadirkan Israel, menghadirkan Yesus, dan seterusnya. Seluruh drama Alkitab itu. Maka kalau itu mau dilayankan, kira-kira apa yang kita perlukan? Ya, setidaknya perlu ada pembacaan Alkitab, sudah pasti. Perlu ada juga doa, perlu ada juga disiplin gereja, dan segala macam. Yang mana bisa berbeda-beda cara mencapainya. Semacam itu poin saya. Ya. Pak, satu tadi mengenai gereja ya. Kita kan kadang ke satu gereja itu atau ke tempat itu tergantung dengan kecocokan. Itu pun mungkin subjektif. Jadi misalnya datang ke satu gereja, oh saya nggak cocok. Nah sebetulnya kan Tuhan nggak mau kayak gitu kan. Nah sedangkan ajaran itu beda-beda. Ada yang dogmatis, ada yang praktis. Nah itu bagaimana? Terus kedua, tentang ini ke depan itu udah ada 3 kotak itu Pak. 3 model ya. Ini bagaimana ke depannya, mungkin ada sekarang tuh namanya digital. Saya pikir itu mengerikan kalau ke depan, ternyata yang di depan itu AI. Bukan pendeta lagi gitu, bukan orang. Nah kita boleh katakan ya tinggal hanya di recording aja. Yang di depan kan kita butuh visual, bukan audio kan. Kadang-kadang kan kepuasan kita tuh melihat visual lebih afdol gitu dibanding dengan kita rekaman, misalnya contoh. Nah itu bagaimana ke depannya itu boleh katakan kan kalau ini udah mulai berubah. Nah itu bagaimana Tuhan akan tetap bekerja gitu di dalam karyanya. Sementara ini industrial 4.0 itu mulai berubah kan sekarang kan makin maju gitu ya. Gereja akan seperti apa? Misalnya contoh, mungkin sekarang orang udah nggak usah hadir lagi, pakainya pakai kacamata Google gitu di rumah. Misalnya di sana Kemayoran misalnya kosong, kita semua pakai kacamata Google di rumah aja gitu. Ya contoh seperti kayak kita misalnya di relay atau gimana. Nah itu bagaimana dampaknya terhadap secara rohani maupun secara kognitif gitu ya. Oke, makasih. Ya, ada beberapa poin saya mau singgung ya. Yang pertama, tentu saja yang namanya kecocokan itu bukan sama sekali illegal. Ya. Contohnya, saya rasa saya tidak akan cocok untuk datang ke gereja yang berbahasa Rusia karena saya nggak bisa bahasa Rusia. Jadi tentu dalam hal itu kecocokan itu ada tempatnya. Tapi yang kedua, kecocokan itu juga tidak ada tempatnya. Kenapa? Karena kecocokan itu kalau diartikan sebagai saya datang ke suatu gereja atau tidak datang ke suatu gereja, itu seluruhnya adalah saya pertimbangkan seperti saya datang ke mall. Apakah saya senang, apa saya nggak senang? Apakah saya happy, apa enggak? Saya kira itu menjadi sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita juga tidak melakukan ini secara konsisten dalam hidup kita. Misalnya ya, kita itu kan tidak selalu makan apa yang kita senang untuk makan pada saat itu. Bener ya? Jadi misalnya, kalau saya tuh senang makan kerupuk gitu. Tapi kan saya tidak makan kerupuk, setiap yang saya makan tuh cuma kerupuk aja gitu. Pasti kan enggak ya? Karena saya tahu bahwa itu akan enggak bagus gitu. Jadi, saya kira ini prinsip yang tidak bisa dihidupi kalau kita memilih segala sesuatu dari kecocokan. Tapi bukan berarti bahwa itu nggak ada tempatnya, ada. Poin yang ketiga, kalau tadi dikatakan mengenai beberapa model gereja ini, mungkin kita bisa daftarkan jadi ada 5 gitu ya. Jadi ini yang Israel, ini yang medieval, ini yang reformasi, lalu yang mega church, lalu nanti ini mungkin gereja yang ada mungkin ditanam chip di otak Anda gitu ya, lalu yang khotbah itu pakai AI dan segala macam. Well, kira-kira bagaimana? Saya akan katakan kita bisa bertanya ini. Kalau kita kemudian mengatakan yang paling ya itu oke saja kita mengikuti perkembangannya.
Jadi gereja yang 100% abstrak gitu ya. Itu oke. Saya akan katakan di mana tempat persekutuan. Itu kriteria harus dipertimbangkan. Ada nggak tempat persekutuan? Kedua, persekutuan itu ada tujuannya. Yaitu apa? Selain orang itu bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kedua, dalam ibadah itu mereka saling mengasah. Dalam ibadah itu mereka saling merubah. Mereka saling menolong. Ada nggak itu? Jadi, di dalam gereja yang 100% abstrak yang kita nggak tahu lah apa itu ya, dalam apalah revolusi industri 4.0 atau 5.0 atau whatever, apakah bisa diakomodir hal itu? Yaitu diri Anda diubah oleh orang lain. Kalau itu nggak bisa diakomodir, maka ada yang salah di sini. Ya, jadi selama itu bisa diakomodir, saya kira oke. Dan saya kira di sini kritiknya, gereja-gereja yang dibangun seperti mall dan seperti teater itu menyisakan sedikit sekali ruang untuk bersekutu. Kalaupun ada ruang untuk bersekutu, itu adalah untuk mengkonsumsi bersama. Jadi seperti mall, mengkonsumsi bersama, mengkonsumsi pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Dan itu saya kira menjadi satu penanda, satu indikator bahwa barangkali itu bukan cara paling baik untuk kita organisasi ibadah, untuk kita organisasi sebuah gereja. Yaitu berpusat kepada kesenangan dari tiap individu konsumen dari layanan gereja itu. Saya kira itu mungkin prinsip yang buruk ya, prinsip yang nggak bisa dihidupi. Semacam itu. Hampir sama seperti apa ya? Seperti kalau kita punya keluarga, lalu prinsip kita adalah anak kita senang. Jadi kita melakukan apapun kita tanya sama anak kita gitu ya. Lu seneng nggak gitu? Saya kira kalau prinsipnya itu nggak bisa konsisten lah pasti ya. Karena pasti Anda kalau bawa anak Anda ke sekolah lalu setiap kali anak Anda bilang, enggak Pak, saya kelas ini saya bosen, saya nggak suka kelas ini. Terus Anda panggil gurunya, Anda berantem sama gurunya, atau Anda pindahin anak Anda ke sekolah lain, ya anak Anda nggak jadi apa-apa lah ya nanti ya. Semacam itu. Jadi pasti nggak bisa jadi satu patokan semacam consumer-centered religion itu. Nggak bisa jadi patokan yang sustainable saya kira. Itu kira-kira jawaban saya. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk PA kami pada malam hari ini. Kiranya apapun yang kami diskusikan, apapun yang kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi satu cara Tuhan membentuk kami, satu cara Tuhan menyadarkan kami mengenai bagaimana seharusnya kami berorganisasi, berkumpul bersama sebagai tubuh Tuhan, sebagai orang-orang tebusan Tuhan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Ketika kami mengorganisasi suatu lembaga di mana kami merayakan pekerjaan Tuhan, drama penebusan Tuhan di tengah kami, apa yang harus kami kerjakan, bagaimana kami harus melayankan ini semua di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menyertai kami mohon agar Tuhan memberkati gereja ini, dan Tuhan juga memakai persembahan kami, untuk kami boleh menyaksikan kerajaan Tuhan diperluas, kerajaan Tuhan dihadirkan dengan lebih lagi di dalam zaman kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami.